Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Paskah PKPR pada saat ini. Walaupun dalam situasi pandemi yang masih kita rasakan sekarang ini, dalam situasi COVID-19, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap merayakan hari kemenangan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita sejenak bersaat teduh. Kita mulai. Panggilan beribadah. Ada sukacita dan kebahagiaan besar yang dialami orang-orang percaya. Yesus Kristus bangkit, menang mengalahkan maut. Keraguan menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Dari itu mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberi anugerah keselamatan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ruang Maha Kudus menyembah Dia. Kita naikkan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Salam. Ibadah Paskah PKPR ini jadilah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati menyertai kita bersama-sama. Mari kita mendengarkan nats pembimbing kita yang terdapat dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian, janganlah takut sebab aku menyertai, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kembali kita menaikkan pujian sebab Dia hidup. Menyucikan
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, anggota PKPR, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan bersama-sama masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan Alkitab. Karena itu, mari kita tenangkan hati, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan bersama dengan seluruh kaum perempuan yang ada di gereja POUK Jemaat Wawondula, kami bersama-sama merayakan Paskah, perayaan iman kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dan mendasari perayaan Paskah ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan tertanam baik di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, dan berbuah-buah yang lebat di dalam hidup beriman. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di saat ini saya pilih sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita oleh PGI, diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan ini. Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Jika kita sekalian sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan sekaligus memelihara firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan beriman. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita di tahun ini dalam perayaan Paskah adalah berpaling kepada Sang Hidup. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana rasanya ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi? Entah itu suami, entah itu anak, entah itu saudara, orang tua, kerabat. Mungkin kalau kita ditinggal sementara waktu untuk bepergian, kita tidak akan merasa sedih sekali. Tetapi bagaimana jika orang-orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Atau dengan kata lain, mereka meninggal. Tentu hal yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita adalah duka cita, rasa kehilangan, kesedihan yang amat mendalam. Ibu-ibu, inilah yang dirasakan Maria ketika gurunya, yakni Yesus, meninggalkan ia dan para murid yang lain, bukan untuk bepergian sementara waktu, tetapi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Dan lebih tragis lagi bahwa Maria menyaksikan dengan mata kepala sendiri
bagaimana proses kematian Yesus itu sungguh sangat mengenaskan. Ia ditangkap, ia dihukum, bahkan ia dicambuk, dan kemudian ia disalibkan sebagai orang berdosa. Hubungan Maria dan Yesus melebihi hubungan suami istri, saudara, keluarga dalam ikatan darah. Meskipun Maria dan Yesus tidak memiliki hubungan apa-apa secara ikatan darah, tetapi Yesus telah memberikan perubahan hidup yang luar biasa kepada Maria. Karena itu, Maria sangat bersedih, bahkan ia goyah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat 11, ibu-ibu, dikatakan di sana bahwa Maria menangis. Dan kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1 dan ayat 2, kita melihat bagaimana rasa sedih Maria membuat ia kemudian melakukan hal-hal yang tidak normal, yang tidak pernah dilakukan oleh perempuan Yahudi secara normal. Ada beberapa hal yang dilakukan Maria karena ia berada dalam keadaan yang sedih dan duka cita yang mendalam. Yang pertama, bahwa kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ia pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia sudah pergi ke kubur. Perhatikan. Perempuan Yahudi berjalan sendirian dalam situasi yang gelap, pagi-pagi benar, untuk pergi ke kubur. Dan setelah ia mendapati bahwa batu telah terguling dan bahwa kubur itu telah kosong, ia kemudian berlari mendapatkan Simon Petrus. Perhatikan bahwa perempuan Yahudi pantang untuk berjumpa dengan laki-laki dalam keadaan yang gelap, ya, sendirian. Dikatakan di sini masih belum terlalu terang, tetapi dia kemudian langsung pergi kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan murid yang lain ini yang dikasihi Yesus ini diduga adalah Yohanes. Dua laki-laki, satu perempuan menemui dua laki-laki di waktu yang masih gelap. Duka cita membuat Maria kehilangan akal. Duka cita membuat Maria melakukan hal-hal yang tidak normal, yang seharusnya dilakukan oleh perempuan Yahudi pada masa itu. Dan hal yang ketiga dicatat, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ketika ia kembali lagi ke kubur dan ia berdiri dekat kubur, ia menangis. Dan karena ia menangis dengan duka cita yang dalam, ia tidak melihat, dia tidak terlalu merespon apa yang ditanyakan oleh malaikat dan juga Yesus. Di dalam ayat 13 dikatakan kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang bagian lain dari Injil, kita melihat bahwa ketika malaikat memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, para murid mengalami kegentaran yang luar biasa. Para murid kemudian mengalami rasa takut yang luar biasa karena perjumpaan dengan para malaikat. Dan para penjaga yang diutus oleh Pontius Pilatus untuk menjaga kubur Yesus, ketika mereka berjumpa dengan malaikat, mereka kemudian menjadi ketakutan. Tetapi yang terjadi dengan Maria adalah bahwa dia biasa-biasa saja. Ketika malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?"
Dia menjawab dengan santai, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan ketika Yesus pun menghampiri dia, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 bacaan kita saat ini, mulai dari ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi rupanya Tuhan Yesus bersama dengan para malaikat di situ. Tetapi Maria karena rasa sedihnya tidak terlalu mengetahui, tidak terlalu memahami bahwa ada Yesus di situ. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Lebih lanjut lagi, Alkitab mencatat bahwa Maria menyangka bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Karena mungkin matanya sudah diliputi oleh duka cita, menangis semalam-malaman sehingga ia tidak bisa melihat dengan baik. Lalu ia berkata kepada sang penunggu taman itu, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku," dan seterusnya. Ia justru mengira bahwa Yesus yang adalah penunggu taman itu ialah yang mengambil mayat yang ada di kubur itu. Dan barulah ketika Yesus menyapa dia dengan sebuah sapaan yang tidak asing. Yesus menyebut nama Maria. Suara Yesus, suara sapaan yang hangat, yang tidak banyak orang memanggil dia dengan nama itu. Barulah ia berpaling. Barulah ia mengerti bahwa Yesuslah yang memanggil dia. Karena itu ia berkata kepada Yesus dan memanggil dia Rabuni, yang artinya guru. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan di dalam kita merayakan Paskah saat ini. Setidaknya ada 3 hal yang saya catat menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, bahwa peristiwa Paskah mengingatkan kita tentang kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut, tentang kuasa Yesus yang mengatasi segala persoalan hidup, bahkan kematian yang sangat ditakuti oleh manusia. Tetapi lebih dari itu, bahwa ketika Yesus telah bangkit, ia datang menghampiri orang-orang yang ia kasihi, yakni para murid. Ia mengetahui bahwa para murid sedang berada dalam ketakutan yang luar biasa, kesedihan dan duka cita yang mendalam. Karena itu Yesus menghampiri mereka. Yesus mencari mereka dan berjumpa dengan mereka. Paskah mengingatkan kita bahwa Allah selalu ada. Ia akan hadir, bahkan selalu hadir. Yesus adalah sahabat kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia tetap Yesus yang sama. Yesus yang sangat mengasihi ibu-ibu. Yesus yang sangat mengasihi kita sekalian. Dan ia mau berjalan bersama dengan kita. Ia mau mengalami kesedihan kita. Bahkan ia mau menguatkan kita. Memberikan kepada kita jalan keluar. Sukacita, kebaikan. Yesus tidak pernah jauh. Yesus ada di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita. Pekerjaan kita. Aktivitas usaha yang kita jalani sehari-hari. Bahkan Yesus ada bersama kita. Ia mendengar setiap keluhan kita. Ia mendengar setiap ratapan kita. Keluh kesah pergumulan. Yang kedua, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang boleh kita renungkan adalah bahwa pergumulan kadang membuat kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kesedihan juga bisa membuat kita tidak mengenali Kristus yang bangkit. Kesedihan kadangkala membuat kita melupakan
bahwa Allah pun ada dan turut bekerja di dalam segala hal. Karena itu hal yang ketiga yang sangat penting, hanya dengan berpaling kepada Yesus, hanya dengan mendengar suaranya dengan sungguh-sungguh, hanya dengan memandang pada satu sisi, yakni pada Yesus, bukan memandang pada persoalan kita, bukan diliputi ketakutan karena masalah-masalah hidup. Hanya dengan memandang pada Yesus, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi persoalan. Contoh sederhana, ibu-ibu, kalau kita punya sakit, kemudian kita pikirkan itu sakit kita terus-menerus, maka yang ada bukan sakit kita sembuh, tetapi justru akan membuat kita semakin lemah, baik secara fisik, mental, dan rohani. Sebaliknya, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami persoalan, tetapi fokus perhatian kita tertuju pada Yesus yang memberikan kekuatan, tertuju pada Yesus yang memberikan jalan keluar, maka kita sakit, tetapi kita akan mengalami keadaan damai, tenang, sukacita, menjalani pergumulan itu. Di dalam iman kita percaya bahwa bersama Yesus kita akan mengatasi semua persoalan. Dan di dalam Yesus kita pasti melewati semua perkara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ketika kita merayakan Paskah saat ini, kita diingatkan untuk berpaling kepada Sang Hidup, untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, untuk tidak menaruh kepercayaan kepada kuasa di luar Yesus, hanya pada Yesus. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, mengajak suami, anak-anak, keluarga kita untuk terus dipersekutukan dalam Tuhan Yesus. Mari kita rajin beribadah, mari kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Sebab di dalam semuanya kita akan mengalami kekuatan. Kita akan mendapatkan penghiburan, hikmat, jalan keluar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan ungkapan syukur kita. Kita akan menjalankan persembahan syukur kita dengan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kami sebagai ibu-ibu PKPR di Jemaat PAUK Wawondulah dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kami dimampukan untuk terus mengarahkan pandangan hidup kami, pikiran perkataan kami kepada Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi sukacita, dan juga jalan keluar. Di tengah persoalan hidup yang terus kami akan hadapi sebagai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pekerja, yang terus merawat anak-anak, mendampingi suami, menata kelola keluarga kami. Kami pasti akan berhadapan dengan persoalan-persoalan baik rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan kami kembali dikuatkan. Berkatilah sekalian ibu-ibu baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, di dalam peran kami masing-masing, di tengah keluarga, persekutuan, dan hidup bermasyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk sekalian orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk suami kami, anak-anak kami, orang tua, dimanapun mereka ada, baik yang dekat maupun yang jauh, Tuhan terus menjaga, melindungi. Kami juga bersyukur bersama dengan sekalian saudara seiman, kami boleh merayakan Paskah di saat ini. Karena itu Bapa, di dalam rasa syukur kami juga berdoa untuk sekalian saudara kami yang di momen Paskah ini mereka tidak dapat merasakan sukacita ataupun mereka terbatas di dalam merayakan Paskah. Mereka yang tertimpa bencana alam, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT, Tuhan terus menghibur, menguatkan. Bagi ibu-ibu yang dirawat di rumah sakit, di rumah ataupun sedang dalam pemulihan, yang terbatas di dalam melakukan segala sesuatunya, Tuhan juga menolong setiap saudara kami, ibu-ibu, agar mereka tetap diberi pengharapan sukacita, diberkati segala usaha yang mereka lakukan sekaitan dengan penyembuhan dan pemulihan. Baik makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya Tuhan berkati, hingga dari dalamnya sekalian ibu-ibu kami, orang tua kami boleh mengalami kesembuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap saudara kami yang telah mempersiapkan hingga perayaan Paskah ini dapat kami rayakan bersama. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati sekalian saudara kami yang terlibat di dalam persiapan akan acara ini. Secara khusus kami berdoa untuk pengurus PKPR baik di tingkat jemaat maupun di kelompok-kelompok. Tuhan terus menyertai, memberi kesehatan, kekuatan, sukacita untuk melayani Tuhan dengan setia. Kami percaya bahwa pelayanan sekalian ibu-ibu kami tidaklah sia-sia, sebab pemeliharaan Tuhan akan terus nyata bagi kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan saat ini. Biarlah Tuhan menyempurnakannya, Tuhan berkenan akan persembahan syukur yang telah diberikan, hingga melaluinya persembahan ini boleh dipakai Tuhan menjadi alat untuk mendatangkan kasih dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Bapa, menyerahkan sekalian saudara kami yang telah melayani, baik dalam ibadah Paskah PKPR maupun juga lomba yang sedang berlangsung dan kami ada di dalamnya. Biarlah kami yang terlibat di dalam kebersamaan ini merasakan sukacita sebagai satu persekutuan tubuh Kristus yang saling mengasihi dan melayani.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami ke depan. Ada banyak tantangan persoalan yang akan kami hadapi, tetapi bersama dengan Yesus kami mampu mengatasi segala sesuatunya. Tolonglah kami Tuhan, peganglah tangan kami, dan biarlah kami sebagai ibu-ibu terus dimampukan untuk menjadi tiang doa, baik bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 397, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Persekutuan kaum perempuan, ibu-ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah di saat ini. Saya jemput kita berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan sebagai jaminan bagi saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal menyertai setiap anggota PKPR mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi kita semua melalui ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya sentiasa memberkati kehidupan kita. Amin.